Hai semuanya. Madam Ara di sini. Kali ini masih dengan Bima. Oke, sekarang kita bahas tentang toxic relationship. Yes, hubungan yang toksik atau hubungan yang nggak sehat lah. Kenapa dibilang toksik? Karena emang beracun dan bisa mematikan. Ya, bisa merugikan yang pastinya ya. Pastinya, karena itu bisa mempengaruhi mental, mempengaruhi jiwa, gitu, mempengaruhi ya kehidupan orang yang ada di kondisi toksik gitu tadi. Dan pasti teman-teman juga ada dong yang pernah ngalamin kondisi seperti ini gitu kan. Atau dengar, tahu kalau temennya gitu ya ngalamin itu. Sebenarnya kalau menurutmu kenapa orang bisa ada di kondisi toksik itu? Hubungan yang toksik ya? Nah, kalau dari aku sendiri sih bahasnya lebih ke internal pribadi gitu. Kenapa bisa masuk ke hubungan yang kayak gitu? Karena dari dirinya sendiri tuh yang masuk di hubungan tersebut itu biasanya kurang mencintai dirinya sendiri. Jadinya punya kecenderungan membutuhkan sosok orang yang kayaknya dia kalau nggak ada orang itu takut aja tuh. Jadi gitu ya. Hidupnya tuh ngerasa lengkap ketika ada seseorang itu. Nah, jadinya tapi sifatnya tuh bergantung ya. Yang meskipun sebenarnya dia tahu kalau dia itu nggak bisa jadi diri sendiri. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Dia itu nggak bisa terbuka sama pasangannya karena takut kalau misalnya dia ngomong atau dia cerita dimarahin, dibentak, pokoknya tadi dia sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi dia, tapi dia takut karena kalau dia intinya kalau dia melawan dia akan ditinggalin. Nah, jadi orang yang biasanya ada di toxic relationship itu takut aja. Pada dasarnya hubungan itu kan untuk perkembangan diri yang lebih baik, untuk mencapai sesuatu tujuan gitu. Nah, tapi malah berkutat pada penderitaan itu terus gitu. Dan bahkan bagi mereka yang udah di dalamnya sadar bahwa tidak baik sebenarnya, nggak sehat, nggak berkembang, tapi ya tetap berada di situ-situ aja gitu. Jadi ya tadi itu ya gara-gara dari dirinya sendiri nggak berani untuk keluar dari itu karena takut sendiri. Terus bisa jadi juga pengalaman waktu dia kecil. Iya, masa kecil tuh berpengaruh banget. Itu yang dia terbiasa mengalami hal yang suasananya itu mirip di keluarganya pada saat kecil dulu. Iya, dia sering bentak misalnya, dia sering mengalami verbal abuse, dia sering mengalami sering dipukul. Ya, dipukul, gitu dijahatin gitu. Karena dia mengalami itu, dia nggak cuma mengalami sih sebenarnya, dia juga mungkin sering melihat orang tuanya begitu, kebawa Jadi sadar. Kondisi seperti itu seperti familiar gitu ya. Dan seperti ini toh hubungan. Jadi mikirnya gitu, malah berpikir hubungan itu jadi kayak dia gini. Terbiasa tuh mengalami itu tuh, dia terbiasa. Jadi even dia tahu itu hubungan tidak sehat, dia tahu itu hubungan toksik, tapi tetap dijalanin. Dia sebenarnya ngerasa tuh kok begini banget sih hubungan gitu. Tapi dia pikirnya jangan-jangan emang benar begini gitu. Jadi diterusin, dan bahkan ada yang sampai ke hubungan yang serius hubungan pernikahan. Padahal tadi dia tahu sebenarnya itu yang bahaya sih. Ada di nurani itu, gue nggak mau nih berada dalam kondisi kayak gini, gue harus keluar gitu. Tapi gimana ya, nggak bisa. Udah kadung cinta. Mesti sih sebenarnya banget, karena tadi itu sebenarnya kurang baik untuk perkembangan mental. Dia nih yang mengalami toxic relationship itu nggak baik untuk perkembangan mentalnya, nggak baik untuk perkembangan jiwa juga, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia tidak bertumbuh, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Dan biasanya juga banyak pengekangan yang terjadi ketika lagi menjalin hubungan sama seseorang yang seperti itu. Nggak dibolehin begini, nggak dibolehin begitu. Kalau dia berkembang atau dia maju tuh pasangannya malah nggak suka gitu. Jadi kamu jangan
ngerasa seneng dulu kalau misalnya aduh kayaknya tuh pasangan saya kok sayang banget gitu ya, ngejagain, dikit-dikit tanya, dikit-dikit, padahal itu sebenarnya bagian dari posesif, bagian dari yang banyak ngatur, dan itu juga sebenarnya part dari toxic relationship karena kamu nggak bisa jadi diri sendiri, nggak bisa terbuka. Ya, poin utamanya di situ lah. Pokoknya selama nggak bisa jadi diri sendiri yang bisa berkembang, bisa beraktivitas banyak, lalu dilarang-larang, dihalangi, ditahan perkembangan diri kamu, apalagi hubungannya itu juga malah bikin kamu kerdil. Ya, kamu jalan di tempat gitu-gitu aja nih. Jadi dari apa yang kita bahas ini, ya ini menjadi evaluasi bagi kita bersama, bagi kamu yang dengar, ya barangkali hubungan kamu itu berada dalam kondisi yang seperti itu. Jadi kayak mikir, wah kayaknya emang hubungan kami nggak baik-baik aja, ya itu perlu dibahas nih, diobrolin. Iya. Ini mau gimana nih? Kayaknya kok relationship kita nih toksik ya. Jadi sebaiknya begini. Nah itu dibahas tuh. Dibahas. Kalau kamu bisa ngebahasnya bareng sama pasangan dengan enak, kedepannya bisa lebih oke. Tapi kalau nggak bisa, kecenderungannya sih sulit banget karena memang. Kalau emang nggak bisa, mendingan ditinggalin aja. Deh. Dan memang butuh kalau butuh bantuan, memang harus cari bantuan itu gitu loh, ke perlindungan wanita, perlindungan atau ke psikolog gitu ya, atau ke kita juga bisa sih sebenarnya. Ya, setidaknya kamu tuh bercerita kepada orang lain yang kamu percayai, supaya bisa netral. Ya. Bener nggak sih sebenarnya gitu? Pikiranmu itu kalau itu sebenarnya part dari toxic relationship itu tadi. Iya. Gitu. Oke, dari aku sih segitu. Dari kamu gimana? Sama gitu. Jadi coba dievaluasi nih, kalian yang punya hubungan termasuk hubungan toksik apa bukan? Semoga sih enggak ya. Ya. Oke, gitu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.